Halo anak-anak semua, salam jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat globalisasi. Hakikat globalisasi kita akan mempelajari materi yang pertama pengertian globalisasi, lalu menjelaskan tentang ciri-ciri globalisasi, lalu menyebutkan tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, ingat ya anak-anak, belajar IPS itu mudah. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Nah, di dalam layar monitor anak-anak sudah terlihat ya, ada hakikat globalisasi. Tapi sebelum itu, kita mengamati gambar terlebih dahulu. Nah, gambar ini adalah gambar yang menghubungkan antar manusia dari suatu pulau ke pulau lainnya. Nah, globalisasi mendorong masyarakat untuk melakukan interaksi tanpa batas ruang dan waktu, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka globalisasi terus berkembang sesuai dengan perubahan zamannya. Nah, di sini kita bisa merasakan bagaimana globalisasi itu bisa kita lihat melalui televisi, melalui teknologi yaitu internet, sehingga kita bisa mengetahui budaya-budaya luar. Nah, dengan demikian bahwa globalisasi itu penting untuk kita maknai dengan bijaksana ya. Lalu kata globalisasi itu berasal dari mana sih? Ada kata globalisasi. Nah, kata globalisasi itu berasal dari kata globe atau istilah globe anak-anak. Nah, globe dan juga isation artinya proses. Globe adalah bumi, sedangkan isation adalah proses. Nah, di sini globe di sini dimaknai dengan manusia secara menyeluruh ya, atau mendunia. Sedangkan isation adalah prosesnya, lalu digabungkan menjadi globalisasi. Nah, globalisasi sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dari sini maka ada interaksi dan juga kerjasama di dalamnya ya. Dan lalu globalisasi menjadikan seluruh negara dunia itu di dunia saling berkaitan. Nah, mewujudkan di berbagai bidang tanpa batas geografis. Nah, apa sih pengertian globalisasi menurut para ahli? Nah, ini pengertian globalisasi menurut Jan Nederven Pieterse menyatakan globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan dunia yang makin meningkat. Nah, karena prosesnya adalah jangka panjang, maka adanya perkembangan globalisasi anak-anak. Perkembangan globalisasi itu dimulai dari periode pramodern. Nah, periode pramodern ini ditemukannya jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional, yakni yang sudah ada pada abad ketiga ya, seperti itu, sebelum Masehi. Jadi sudah ada ditemukannya jalur perdagangan internasional. Lalu lanjut di abad ke-13, kegiatan perdagangan semakin pesat, ditemukannya peralatan navigasi, organisasi produksi, pemasaran, lalu ada pengaturan lembaga perdagangan, mekanisme modal, serta teknik pertukaran. Nah, dalam kegiatan ini perdagangan telah terjadi kerjasama lintas negara. Kerjasama tersebut menyebabkan pertukaran budaya anak-anak dari timur dan barat. Hubungan negara-negara timur dan barat pada periode ini menunjukkan suatu globalisasi. Nah, lalu dilanjutkan lagi pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Nah, abad ke-15 sampai ke-17 itu berkembangnya globalisasi melalui proses
penjelajahan samudra ya oleh bangsa-bangsa barat dengan mengusung semboyan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, bangsa-bangsa barat ini melakukan penjelajahan mengelilingi dunia untuk menemukan dunia baru. Di tempat-tempat baru, bangsa-bangsa barat mengembangkan dan merealisasikan semboyan tersebut. Nah, tidak sampai situ saja, dilanjutkan lagi pada pertengahan abad 16, anak-anak. Abad 16 ini makin berkembang masa perindustrian, yaitu dari hingga revolusi industri, ya, mendorong kegiatan perdagangan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda mengalami kemajuan pesat. Pada masa itu, perkembangan kapitalisme dan merkantilisme mengalami kemajuan juga. Paham ini turut mempengaruhi penjelajahan samudra untuk mencari tanah jajahan dan daerah pemasaran hasil industri. Lalu pada abad ke-20, globalisasi tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang budaya. Perkembangan globalisasi dalam bidang budaya dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi komunikasi. Melalui penemuan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Dampaknya, pertukaran budaya dapat terjadi dengan mudah. Pertukaran budaya itu tampak dalam perkembangan budaya populer seperti mode pakaian, makanan, gaya hidup, tren, dan pola interaksi antar individu. Nah, lalu jika dikaitkan dengan globalisasi akan menemukan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia seperti di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya. Karena batas negara yang bias, maka globalisasi itu penting untuk dilakukan ya. Lalu apa saja ciri-ciri globalisasi? Nah, ciri-ciri globalisasi adalah dilihat dari fenomena globalisasi di dunia. Yang pertama ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup maka dilakukannya perubahan ya dari konsep ruang dan waktu. Di sini tanpa ada batasan geografis kita dapat melakukan namanya kesempatan antara saling berbagi sumber daya alam dan juga memenuhi sumber daya manusia. Lalu yang kedua ketergantungan ekonomi. Nah, di sini ketergantungan ekonomi maksudnya adalah kita sebagai manusia mampu untuk melakukan namanya perdagangan dengan aktivitas secara global. Nah, di sini yang mendorong kegiatan itu adalah kegiatan ekspor impor anak-anak, di mana masuknya para produk-produk dari luar maupun produk dalam negeri yang kita kirim keluar. Lalu juga adanya struktur arah kepada produk-produk dalam negeri yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Dulu belum banyak perusahaan-perusahaan yang membuka di lintas negara, tetapi sekarang sudah banyak. Contohnya seperti McDonald, seperti KFC, Coca-Cola sudah ada di Indonesia juga. Lalu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, interaksi kultural ini kita bisa lihat dari budaya-budaya yang ada di selain di dalam negeri ya. Contohnya kita bisa menikmati budaya dari negara Jepang, dari negara Korea, dari negara Amerika, dan lain sebagainya ya. Lalu meningkatnya masalah bersama, misalnya sekarang kita mengalami wabah COVID-19. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Maka ada PBB untuk menyikapi bagaimana
kita menanggulangi bencana alam atau juga wabah COVID-19 ini, seperti itu. Lalu sekarang masuk ke bentuk-bentuk globalisasi. Nah, bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi menjadi berbagai bidang, yaitu yang pertama ada bidang budaya, ada komunikasi, ada ekonomi, dan juga transportasi serta politik. Nah, di sini saya berikan contoh-contoh gambar, coba anak-anak lihat. Nah, yang pertama ada bidang komunikasi, anak-anak. Jika dilihat dari bidang komunikasi, memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, pada dekade tahun 1980-an, telepon seluler belum berkembang secara signifikan. Akibatnya, komunikasi satu orang dengan orang lain dengan jarak tertentu mengalami kendala. Lalu, setelah berkembangnya alat komunikasi ini, maka sekarang di abad 21 ini kita bisa menikmati yang namanya komunikasi dengan mudah. Tidak hanya menggunakan telepon seluler, kita juga bisa menggunakan media teknologi dari internet atau aplikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Nah, hal ini mempermudah masyarakat untuk melakukan komunikasi. Lalu ada juga bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini mengaruh kepada bidang memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia, yaitu munculnya perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas ini merupakan sistem perdagangan tanpa terbatas kawasan atau wilayah. Kondisi ini ditandai dengan aktivitas ekonomi perdagangan secara global. Salah satu kegiatan dalam perdagangan bebas yang dapat menjadi pintu masuknya globalisasi adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor impor ini mendorong banyak investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Salah satu itu, hal ini juga berdampak pada barang-barang impor kadang menguasai pasar dalam negeri. Hal ini produsen lokal harus bisa mengimbangi kualitas yang diberikan oleh barang-barang impor dari luar, misalnya seperti itu. Lalu ada lagi contoh lain, pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, dan lalu juga organisasi yang mewujudkan integrasi ekonomi di tingkat regional. Nah, ciri-ciri globalisasi di bidang ekonomi itu beroperasinya perusahaan lebih dari satu negara, yaitu multinasional. Lalu terjadinya perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan laba sebesar-besarnya. Lalu mudahnya perusahaan memindahkan sumber produksi dan kegiatan operasional. Lalu juga dikuasainya 3/4 perdagangan atau sepertiga output perekonomian global. Lalu adanya penghapusan batasan serta hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Lalu makin banyak eratnya keterkaitan antar ekonomi nasional dan internasional. Lalu terbukanya peluang pasar produk dalam negeri di pasar dunia secara kompetitif. Lalu makin kaburnya batas suatu negara, lalu terbukanya peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Nah, hal ini menguntungkan berbagai pihak ya, dari kerjasama yang dilakukan di bidang ekonomi. Lalu bidang budaya. Nah, bidang budaya ini merupakan arus informasi dari komunikasi mendorong terjadinya pertukaran budaya, baik lokal maupun nasional serta internasional. Nah, contohnya musik gamelan yang dari Indonesia dinikmati oleh bangsa-bangsa barat. Nah, bahkan musik gamelan diakui sebagai warisan budaya dunia yang diakui oleh diberikan penghargaan oleh UNESCO ya. Lalu
globalisasi budaya mendorong pencampuran budaya lokal, ya, yaitu seperti akulturasi, asimilasi, dan difusi. Nah, sebagai salah satu contoh adalah budaya kita suka menonton film berbahasa Inggris, contohnya seperti Harry Potter. Lalu kita senang mendengarkan musik Korea atau K-pop seperti itu ya. Lalu kita ke bidang transportasi. Nah, bidang transportasi ini dibagi menjadi beberapa ruang, ada udara, darat, dan juga laut. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan moda transportasi tradisional, memang zaman dulu masih menggunakan becak, sepeda, dan juga andong ya. Tapi sekarang kita bisa menggunakan kapal laut, pesawat terbang, dan juga mobil ya untuk melakukan mode transportasinya atau moda transportasi. Ada juga kapal barang atau juga ada kereta api. Anak-anak bisa menikmatinya ya seperti itu untuk melakukan namanya pengiriman barang atau juga melakukan wisata menggunakan moda transportasi. Nah, di sini globalisasi yang terjadi di moda transportasi adalah fungsi memperlancarnya arus lalu lintas ya manusia dan barang. Oleh karena itu perusahaan transportasi selalu melakukan inovasi. Contohnya sekarang kalau kita menggunakan bus, kereta api ya, sampai kapal laut pun dipasang wifi ya, supaya membuat kita semakin nyaman untuk melakukan moda transportasi. Kapal barang juga semakin cepat di perlintasannya, supaya barang-barang yang masuk ke suatu daerah itu dapat didistribusikan dengan mudah ya. Lalu di bidang politik, yaitu globalisasi ditandai dengan meningkatnya kerjasama antar negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik sendiri, maupun pendidikan. Kerjasama antar negara juga mempengaruhi dinamika politik di dalam negeri. Makin intensifnya kerjasama antar negara, permasalahan politik luar negeri makin meningkat. Salah satu bentuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ada AFTA. Selain itu, globalisasi di bidang politik ditunjukkan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis. Jadi pengaruh dari bentuk-bentuk globalisasi ini bisa kita bedakan di berbagai bidang. Ada bidang komunikasi, ada bidang budaya, ada bidang transportasi, dan juga bidang politik. Dan tambahnya lagi adalah bidang iptek anak-anak. Nah, iptek ini adalah prinsip dan prosedur tertentu yang digunakan untuk meningkatkan ide, perangkat, atau teknik yang bisa mendorong perkembangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, contohnya komputer atau laptop ya, atau juga mesin-mesin yang dipakai untuk membantu aktivitas manusia. Nah, kesimpulannya adalah globalisasi dapat terjadi selama perkembangan zaman itu terus dilakukan. Karena apa? Globalisasi akan menjadi lebih transparan jika kita mau menerima perubahan-perubahan itu. Nah, sebagai generasi muda atau orang-orang yang menikmati globalisasi, kita harus bijaksana dalam menggunakannya atau melakukannya ya. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa anak-anak selalu memaknai sikap globalisasi dengan bijaksana. Bye-bye anak-anak semua, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye semuanya.